Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya di rumahnya masing-masing. Di masa pandemi ini sudah lama kita tidak bertemu, kangen rasanya ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disegerakan untuk mengangkat virus ini dari permukaan bumi yang kita cintai ini, sehingga kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali di sekolah yang kita cintai. Oke anak-anakku sekalian, tidak lupa Bapak mengingatkan kepada kalian juga untuk selalu menjaga kesehatannya dengan cara menjaga pola makan dan olahraga secukupnya. Terus ketika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Yang kedua, jangan lupa untuk mencuci tangan setelah beraktivitas. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Pada video-video sebelumnya kita telah membahas sistem reproduksi pada manusia, dan sekarang kita membahas tentang reproduksi pada tumbuhan. Oke, baik anak-anak, sumber belajar pada pembelajaran kali ini kalian bisa melihatnya di LKS atau modul pengayaan yang sudah dibagikan pada halaman 26 sampai 30. Oke, pada pembelajaran kali ini ada 4 tujuannya. Yang pertama, setelah mempelajari video kali ini, kalian bisa menjelaskan 6 cara reproduksi pada tumbuhan vegetatif alami dengan cara vegetatif alami. Yang kedua, kalian bisa menuliskan masing-masing 3 contoh tumbuhan yang dapat bereproduksi atau dikembangbiakan dengan cara vegetatif alami. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan 5 cara reproduksi atau mengembangbiakan tumbuhan jenis vegetatif buatan. Dan yang keempat, kalian bisa menuliskan masing-masing 3 contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Bagaimana penjelasannya? Tonton video ini mulai dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang reproduksi pada tumbuhan, kalian harus memahami skema ini ya. Oke, reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 2, ada Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup, sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan yang bijinya terbuka, tidak ada pembungkusnya. Terus kita fokus pada video kali ini yaitu Angiospermae. Bagaimana reproduksi pada tumbuhan jenis Angiospermae? Nah, tumbuhan jenis Angiospermae ini dapat dikembangbiakan dengan 2 cara, ada vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, cara mengembangbiakan vegetatif alami terdapat 6 cara. Yang pertama ada rizoma, yang kedua stolon, yang ketiga itu umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima umbi akar, dan yang keenam tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan bisa dikembangbiakan dengan cara yang pertama mencangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Bagaimana penjelasannya? Kita lanjut. Kita mulai dari vegetatif alami terlebih dahulu. Yang pertama, rizoma. Apa sih itu rizoma? Rizoma adalah cara mengembangbiakan tumbuhan atau modifikasi dengan cara memodifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Contohnya di sini kalian bisa lihat ya, tanaman jahe-jahean. Ada kunyit, ada jahe,
terus ada kencur, terus ada temulawak dan lain-lain sebagainya. Terus yang kedua, cara yang kedua yaitu stolon atau geragih, yaitu modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Nah, contohnya di sini adalah tumbuhan stroberi atau tanaman stroberi. Ya, kalian bisa melihat di sini ada batang yang tumbuh menyamping. Nah, di batangnya ini ada ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Ini ada apa ini? Pot kecil ya, dimana di pot-pot ini akan tumbuh tanaman stroberi baru. Oke, yang ketiga yaitu umbi lapis, yaitu jenis umbi yang terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat. Ya, kalian pernah ya mengiris bawang, jadi bawang itu ada lapisan-lapisannya. Nah, itu adalah umbi lapis namanya. Cara menanamnya ya langsung menanam tanaman bawang itu sendiri. Ya, berupa umbinya ini maksudnya, umbinya yang ditanam. Oke ya, yang selanjutnya umbi batang. Umbi batang yaitu cara mengembangbiakannya itu batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Contohnya di sini adalah kentang. Terus yang kelima yaitu umbi akar. Akar yang membentuk cadangan makanan dan membentuk menggembung. Contohnya di sini adalah singkong atau bahasa Jawanya telo, atau kata lainnya juga ketela pohon. Terus yang keenam, cara vegetatif alami yang keenam yaitu tunas adventif, yaitu tunas yang muncul di tempat yang bukan biasanya terbentuk melalui kalus atau tidak melalui kalus. Ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa melalui kalus dan tidak melalui kalus. Contohnya di sini ada gambarnya. Coba tebak, ini gambar apa? Nah, benar sekali, ini adalah gambar cocor bebek. Oke, lanjut. Vegetatif buatan. Ada 5 cara mengembangbiakan tumbuhan angiospermae secara vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Nah, mencangkok yaitu menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam tempat lain. Ini contohnya ya. Jadi kalau kalian melihat ada pohon mangga, terus batangnya dibungkus seperti ini, itu kemungkinan pohon mangga tersebut sedang dicangkok. Oke, yang kedua yaitu merunduk. Dengan cara dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Contohnya biasanya itu adalah apel. Apel itu biasanya dikembangbiakan dengan cara merunduk. Yang ketiga yaitu menyambung atau enten. Enten yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Ya, misalnya ada dua pohon mangga. Jadi kita mau menghasilkan jenis bibit unggul atau yang berbeda dari yang lain. Nah, bisa dengan cara menyambung ini. Jadi yang bawah ini batang mangga, misalnya mana lagi, terus yang atas ini adalah batang mangga arum manis. Seperti itu ya. Yang keempat yaitu menempel atau okulasi. Dilakukan dengan cara batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah di mana bagian ujungnya akan menggelembung menjadi umbi. Oke. Terus yang kelima yaitu menyetek atau stek, biasanya disebut stek, yaitu metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar, bisa daunnya ataupun batang. Oke, dari semua
cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini itu hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang memiliki berkas pembuluh, ya, biasanya disebut kambium. Kalau tidak memiliki kambium, tidak bisa dilakukan mengembangbiakan tumbuhan tersebut dengan cara vegetatif buatan. Oke, saya rasa bisa dimengerti ya. Nah, untuk membantu pemahaman kalian, selain membaca buku di halaman 25 sampai 30 tadi, ini saya beri tugas mandiri, silakan kerjakan di rumahnya masing-masing, dikerjakan seperti biasanya ya, di lembar jawaban yang sudah kalian fotokopi. Yang pertama, tulislah masing-masing 3 contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara. Yang pertama, rizoma. Rizoma itu sebutkan. Misalnya tadi di gambar ada tumbuhan jahe. Nah, selain itu apalagi? Sebutkan 3. Terus yang kedua, umbi lapis. Contohnya apa saja yang bisa dikembangbiakan dengan cara umbi lapis? Ya, dan yang ketiga, umbi akar. Terus yang kedua, tulislah langkah-langkah mengembangbiakan tanaman dengan cara okulasi atau menempel. Ya, dijabarkan cara-caranya, langkah-langkahnya apa saja. Ya, singkat saja, tidak perlu panjang kali lebar ya. Singkat saja. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada cara mengembangbiakan vegetatif buatan tadi. Oke, baik, itu anak-anak video pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Thank you, keep health and social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.